Nah, baik, terima kasih buat peserta yang sedang menonton rekaman ini. Perkenalkan, nama saya Fikran Sahid, ditemani teman saya Arsya Razak. Di sini kami akan menjelaskan analisis penerimaan teknologi aplikasi Livin Merchant pada nasabah UMKM Bank Mandiri menggunakan model TAM 2. Untuk dosen pembimbingnya adalah Bapak Dr. Insinyur Tetang Ahmad Taufik, MSc IPU. Untuk daftar isinya ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Untuk pertama langsung ke pendahuluan. Jadi latar belakangnya adalah Indonesia itu mempunyai UMKM yang sangat banyak ya. Karena kontribusi pendapatan domestik brutonya itu kurang lebih sekitar 59,8% atau sebesar 4.869,5 triliun per tahun dan menyerap tenaga kerja kurang lebih 97,16% atau sebanyak 100 juta jiwa lah. Kemudian di tengah dinamika bisnis UMKM menghadapi disrupsi teknologi, ya tentunya teknologi digital itu sangat diadopsi ya dalam layanan keuangan tentunya salah satunya dan menjadi krusial bagi pertumbuhan dan efisien operasional. Salah satunya ya penerapan sistem informasi pada personal bisnis. Nah, di Bank Mandiri kan salah satu perusahaan terkenal ya di bidang finansial dan sudah terkenal lah di Indonesia. Nah, di sini Bank Mandiri berusaha untuk merespon kebutuhan UMKM dengan salah satu aplikasi yaitu Livin Merchant yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah dan kegiatan operasional di UMKM. Nah, tapi tentunya aplikasi itu butuh adaptasi. Nah, jadi penggunaan metode bisnis model kanvas itu perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan model TAM 2, di mana model TAM 2 ini berfungsi untuk menganalisis penerimaan aplikasi ini oleh pelanggan UMKM Bank Mandiri dan menjadi langkah kritis untuk memahami dan mengantisipasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi di lingkungan UMKM. Nah, untuk perumusan masalahnya ada 3, yaitu apa saja praktik bisnis dari Bank Mandiri yang digambarkan melalui EBMC. Kemudian faktor-faktor apa yang berpengaruh dan tidak berpengaruh dalam penerimaan teknologi dari aplikasi Livin Merchant pada segmen UMKM. Kemudian yang ketiga adalah seberapa besar pengaruh faktor-faktor dalam penerimaan teknologi dan dari aplikasi Livin Merchant pada segmen UMKM. Nah, perumusan masalah ini dijawab oleh tiga tujuan penelitian. Masing-masing perumusan masalah dijawab oleh satu tujuan. Ya, tujuannya kurang lebih adalah sebagai berikut. Kemudian ya manfaat penelitian itu tentunya mengetahui apa saja praktik bisnis dari Bank Mandiri dengan cara menggunakan BMC. Kemudian untuk manfaat teoritisnya ya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pemahaman lebih lanjut terkait teori penerimaan teknologi. Tentunya pada bidang aplikasi digital untuk UMKM itu sendiri. Serta dapat menjadi konfirmasi terhadap validitas dan relevansi penerapan TAM 2. Apakah model TAM 2 ini bisa dipakai untuk Livin Merchant buat UMKM. Dan tentunya karena ini adalah tugas dari mata kuliah manajemen, kita juga membutuhkan manfaat praktisnya. Manfaat praktis di bidang manajemennya, yaitu mendapatkan wawasan mendalam terkait preferensi, hambatan, dan kecenderungan nasabah UMKM terhadap aplikasi Livin Merchant. Jadi harapannya Bank Mandiri ini juga mendapatkan manfaat bagaimana dia bisa mengoptimalkan Livin Merchant ini bisa diterima oleh banyak nasabah UMKM dan disempurnakan aplikasi ini berdasarkan hasil penelitian nanti. Ini adalah sistematika penulisan untuk bab 1 sampai bab 5. Tadi sudah dijelaskan, bab 1 itu adalah pendahuluan, hingga bab 5 itu adalah kesimpulan dan saran. Kurang lebih seperti ini. Kemudian saya langsung masuk ke bab 2 ya, yaitu kajian pustaka. Pertama, bisnis model kanvas ya. Jadi kan tadi perumusan masalahnya adalah kita ingin mengetahui praktik bisnis dari Bank Mandiri dengan BMC.
Nah, menurut Rizayana tahun 2018, BMC itu menggambarkan hal yang rasional mengenai bagaimana suatu organisasi dibuat. Oke. Dan bagaimana perusahaan itu memberikan hasil dan menerima nilai-nilai yang dibutuhkan. Nah, BMC ini adalah program yang dikembangkan untuk digunakan dalam manajemen strategis. Karena balik lagi, kita di sini fokusnya ke bidang manajemen ya. Jadi, BMC ini sangat membantu untuk pengusaha mengetahui seperti apa sih praktik bisnis kita sebelum kita melakukan rancangan dan mengubah model bisnis. Nah, ini ilustrasinya ya. Seperti yang kita tahu, ada 9 poin penting dari BMC ini. Mulai dari key activities, key partner, key resource, cost structure, value proposition, dan lain-lain. Nah, kemudian masuk ke landasan teori. Poin kedua yaitu adalah perbankan mikro atau SME banking. Nah, micro banking adalah suatu bisnis perbankan yang dibentuk dengan harapan mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan jasa perbankan dari para usahawan skala kecil dan mikro yang bergerak di sektor produktif dalam semua jenis. Nah, di Indonesia itu dibagi menjadi 3 segmen usaha berdasarkan kekayaan bersihnya ataupun hasil penjualan tahunannya. Nah, dimulai dari usaha mikro dengan nilai yang terkecil hingga usaha menengah dengan nilai yang paling besar. Kemudian teknologi acceptance model atau TAM ya. Nah, jadi di sini harusnya menjelaskan TAM 2 ya, TAM 2. Nah, jadi model penerimaan teknologi ini adalah teori sistem informasi yang memodelkan bagaimana suatu aplikasi yang dalam hal ini adalah living merchant, bagaimana tingkat penerimaan teknologi tersebut. TAM 2 itu disempurnakan oleh Venkates dan Davis pada tahun 1996. Setelah perceived usefulness dan practice is of use ditemukan memiliki pengaruh langsung terhadap intensi berperilaku. Nah, jadi berikut adalah variabel-variabel yang berpengaruh pada model TAM 2. Nah, ini adalah modelnya. Jadi, ukuran tingkat kesukarelaan seseorang dalam menggunakan suatu teknologi tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak ya. Itu kuncinya juga di situ. Sehingga merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi subjektif norm dalam perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi atau intention of use. Nah, keterkaitan antar variabel TAM 2 menurut Venkates dan Davis 2000 digambarkan pada di bawah ini. Kalau kita lihat di sini yang mempengaruhi perceived of usefulness itu ada 5 ini, aku punya tanda panah seperti itu. Dan yang mempengaruhi intention of use itu ya tentunya perceived usefulness dan perceived use of use. Kemudian untuk dasar teori berikutnya ada structural equation model ya, atau yang biasa kita dengar itu SEM, merupakan teknik multivariat yang menggabungkan aspek regresi, analisis, varians, dan analisis faktorial yang dapat digunakan untuk menguji model-model sebab akibat. Yang mana SEM memungkinkan untuk menguji beberapa variabel bebas laten berdasarkan variabel indikatornya. Seperti itu. Nah, SEM ini dinilai baik dalam mengumpulkan bukti melalui kuesioner. Kemudian untuk partial least square itu adalah metode soft model yang dapat menjelaskan struktur keragaman data. Tujuannya tentunya untuk memprediksi pengaruh variabel independen atau yang kita anggap sebagai variabel X terhadap variabel respon atau variabel dependen yaitu variabel Y. Dan menjelaskan apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian masuk ke metodologi. Jadi objek penelitiannya ini ada 2 ya. Yang pertama itu adalah Bank Mandiri. Kalau tadi kita ingat bahwa perumusan masalahnya adalah kita mau tahu bagaimana praktik bisnis Bank Mandiri, sehingga digunakan metode bisnis model Canvas. Seperti itu. Kemudian objek penelitian yang kedua itu ya adalah living merchant-nya. Ya tadi sesuai rumusan masalah dan tujuannya kita ingin tahu seberapa besar tingkat penerimaan dari living merchant ini menggunakan model TAM 2 di segmen UMKM.
Dan untuk Liven Merchant sendiri, untuk objek penelitian Liven Merchant menggunakan model TAM2, berikut adalah langkah-langkahnya. Ada studi pendahuluan, persiapan dan pengumpulan data, analisis data, dan evaluasi. Untuk studi pendahuluan, dilakukan studi literatur tentunya ya, tadi yang sudah dijelaskan, dan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini antara lain BMC, TAM, dan SEM-PLS. Untuk pengumpulan data, penyusunan model, serta pengumpulan data meliputi proses penentuan variabel dependen dan independen, penentuan populasi dan ruang sampel, serta penyusunan kuesioner, serta penyebaran dan pengisian kuesioner tentunya ya, yang telah kita lakukan. Silahkan Mas Arsya untuk model konseptual. Baik, kemudian model konseptual yang kita gunakan adalah TAM2 ya. Dari model konseptual ini terdapat 9 hipotesis yang akan kita uji nantinya. H1 yaitu H image berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness, kemudian job relevance berpengaruh positif dan signifikan terhadap PU, perceived usefulness, kemudian output quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap PU, result demonstrability berpengaruh positif dan signifikan terhadap PU, experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use atau IU, voluntariness berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use atau IU, PU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IU, kemudian H8 perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention of to use atau IU, dan yang terakhir intention to use berpengaruh positif dan signifikan terhadap usage behavior. Ini sesuai dengan model yang ada di TAM2. Kemudian secara grafiknya begini. Jadi dari terdapat variabel 6 variabel ya, variabel eksternal atau X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Kemudian ada Y, yaitu usage behavior. Kemudian ada variabel-variabel latennya, yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, 2, dan Z3, intention to use. Kemudian ada 9 hipotesis tadi yang digambarkan sebagai anak panah ya, dari H1 sampai H9. Oke, saya lanjut ya untuk pengumpulan data. Jadi untuk model konseptual, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis penerimaan teknologi aplikasi Liven Merchant dengan menggunakan model TAM2 pada nasabah UMKM Bank Mandiri. Nah, untuk variabel penelitiannya ada dua variabel utama. Pertama itu perceived ease of use dan perceived usefulness. Nah, dan berikut keseluruhan variabel mulai dari perceived usefulness hingga voluntariness. Kemudian berikut adalah indikator-indikatornya. Untuk perceived usefulness ada 2 indikator, perceived use of use ada 3 indikator, dan seterusnya. Kemudian untuk pengumpulan data dalam hal populasi dan sampel. Jadi nanti semua didapatkan berdasarkan teknik accidental sampling, yaitu proses pengambilan dari responden untuk dijadikan sampel, berdasarkan sampel yang kebetulan ditemui dengan peneliti. Nah, kemudian responden yang dirasa cocok dijadikan sebagai sumber data. Adapun kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha dengan kriteria UMKM sesuai dengan definisi pada bagian sebelumnya. Kemudian nasabah Bank Mandiri yang telah menggunakan aplikasi Living Merchant. Jadi ada beberapa respon yang tentunya kita filter berdasarkan apakah dia nasabah Bank Mandiri atau bukan. Kalau bukan, yaitu kita hilangkan. Nah, jadi berikut adalah rumusnya. Jumlah sampel, ada peluang, derajat kepercayaan, proporsi hal yang diteliti, dan standar error. Untuk pengumpulan data kuesioner, tiap pertanyaan itu digunakan untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan. Nah, tiap pertanyaan kita kasih pilihan jawaban mulai dari bobot yang bobotnya 1 hingga bobotnya 5. Jika bobotnya 1 artinya pernyataan yang kita berikan ke responden itu tidak sesuai dengan apa yang mereka alami. Kebalikannya, jika sesuai, mereka akan pilih sangat setuju. Kemudian untuk analisis data terdiri dari analisis statistik deskriptif, outer model, inner model, dan kemudian hipotesis.
yang tentunya normalnya dilakukan pada permodelan tabua. Nah, untuk deskriptif itu berupa statistik yang memberikan gambaran tentang ukuran pemusatan dan variabilitas data. Kemudian untuk evaluasi model SAM-TLS pada outer model. Jika model pengukurannya valid dan reliable, maka dilanjut evaluasi inner model. Nah, analisis dilakukan dengan menggunakan software Smart TLS. Oke, untuk bab 4 hasil dan pembahasan. Pertama itu adalah hasil analisis bisnis model Canvas atau BMC dari Bank Mandiri. Nah, seperti yang kita tahu tadi, ini adalah 9 poin utama dari analisis bisnis model Canvas. Mulai dari key partner, key activities, key resource, value proportions, customer relationship, customer segments, channels, cost structure, dan revenue stream. Nah, kalau yang di kiri ini itu lebih ke apa-apa saja kegiatan atau yang kita punya yang sangat berperan penting pada praktik bisnis Bank Mandiri. Untuk customer relationship, customer segment, dan channel itu lebih ke bagaimana kita melakukan komunikasi terhadap customer kita sendiri dan bagaimana kita menjaga relasi itu dan tentunya apa media yang kita butuhkan. Kemudian untuk value proportions itu sendiri adalah nilai apa saja yang unik yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. Untuk cost structure itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan praktik bisnis di Bank Mandiri. Kemudian untuk revenue streams itu dari mana saja sumber pendapatan Bank Mandiri. Oke, silakan dilanjut, Arsyad. Baik, Mic-nya. seperti model konseptual yang sudah kami jelaskan di bab sebelumnya. Jadi model konseptual ini di-inputkan kepada software Smooth PLS versi 4. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, terdapat indikator-indikator yang berkaitan dengan variabel-variabelnya. Contohnya image memiliki satu indikator, kemudian job relevance satu indikator, output quality satu indikator, result demonstrability satu indikator, kemudian PEOU ada 4 indikator, PU 4 indikator, IU 2 indikator, E satu indikator, V 2 indikator, dan usage behavior ada 3 indikator. Nah, kemudian dari tadi model tadi disusun kuesioner seperti ini. Jadi masing-masing variabel akan memiliki indikator dan indikator tersebut akan dijelaskan melalui pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada responden nantinya. Nah, pertanyaan nanti akan dijawab dengan 5 jawaban dalam skala Likert yang telah dijelaskan tadi untuk mendapatkan eh, nilainya guys, nilainya sendiri ya. Nah, dari data dari kuesioner yang telah disebar melalui Google Form. Jadi Google Form ini disebarkan melalui online. Kita mendapatkan 41 responden yang terdiri dari pengusaha UMKM dan juga merupakan nasabah mandiri yang menggunakan live-in merchant ya, untuk kegiatan usahanya. Nah, berdasarkan jenis usaha, ini sebagian besar atau sebesar 46% itu bergerak di bidang makanan dan minuman. Kemudian disusul dengan industri minimarket, industri home industry, teknologi, dan apotek. Kemudian berdasarkan jenis kategori usahanya, ini distribusinya cukup merata ya, mulai dari usaha mikro berjumlah 18 orang atau 44%, usaha kecil 13 responden atau sebanyak 32%, dan usaha menengah 10 orang responden atau setara dengan 24%. Selanjutnya kita analisis inner model dari eh, model konseptual yang telah kita buat. Yang pertama ada uji path koefisien. Jadi ini menguji apakah ada path atau jalur yang memiliki pengaruh positif ataupun negatif, ataupun jalur yang tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, dari 9 jalur ya, 9 jalur yang ada di model konseptual ini, kita bisa ambil ada 6 jalur yang memiliki pengaruh positif, ditandai dengan nilai path koefisiennya merupakan nilai positif.
Kemudian analisis linear model yang kedua yaitu coefficient of determinant atau R square. Ini kita lihat ya, coefficient of determinant ini kita lihat dari nilai R square yang kita dapatkan. Nah, ini eh, didapatkan dari variabel-variabel PU, IU dan UB ini memiliki eh, apa ya? Memiliki pengaruh yang baik dan moderat. Nah, kemudian dilakukan eh, pengujian t-test ya. Ini menggunakan teknik bootstrapping di Smart PLS dari 9 hipotesis. Jadi terdapat 4 yang memiliki signifikansi, yaitu diantaranya adalah I berpengaruh kepada PEOU, IU berpengaruh kepada UB, kemudian PEOU berpengaruh kepada IU, dan PU berpengaruh kepada IU. Nah, ini dilihat dari mana? Dilihat dari nilai p-value yang kurang dari 0,05 dan nilai t-statnya. Nah, kemudian kita melihat efek size-nya, yaitu seberapa besar dampak atau kekuatan hubungan antar variabel. Dari 9 yang memiliki efek besar, yaitu IU berpengaruh terhadap UB, intention to use berpengaruh terhadap usage behavior. Kemudian yang memiliki pengaruh sedang, yaitu PEOU, perceived ease of use, berpengaruh terhadap intention to use. PU atau perceived usefulness berpengaruh terhadap intention to use. Dan sisanya memiliki pengaruh yang relatif kecil. Kemudian kita analisis outer model, yaitu kita melihat validitas dari variabel-variabel latennya atau indikator-indikator dan model yang kita gunakan. Kemudian yang pertama adalah individual item reliability, yaitu kita mengukur sejauh mana variabel observasional merepresentasikan variabilitas dari variabel latennya atau yang dikonstruksi dari indikator tersebut. Jadi kalau kita lihat dari semua variabel, indikator-indikatornya memiliki varia representasi ya atau reliability dari indikatornya itu, terkecuali di perceived ease of use. Indikator PEU3 ini memperlihatkan outer loading yang kurang dari 0,8 sehingga dianggap kurang reliable. Kemudian kita menguji internal konsistensi reliability, yaitu nilai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel latennya. Nah, nilai variabel ini dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila, nah ini di Smart PLS kita melakukan ada dua tipe, yaitu Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Kita lihat dari lima indikator. Ini dari Cronbach Alpha semuanya memiliki nilai di atas 6 dan composite reliability-nya memiliki nilai di atas 0,7 sehingga semua variabel bisa dikatakan memiliki reliabilitas yang baik. Kemudian kita lihat average variance extracted yaitu atau AVE, yaitu melihat seberapa baik variabilitas indikator mencerminkan variabel konstruk yang dimaksud. Nilainya kita lihat lebih besar daripada 0,5 itu menunjukkan indikator tersebut eh, baik dalam merepresentasikan konstruk. Nah, dari 5 ini semuanya memiliki nilai di atas 0,5 sehingga bisa dikatakan variabel-variabel tersebut valid. Kemudian diskriminanan validity, indikator atau variabel observasional yang dimaksudkan ke dalam suatu konstruk secara signifikan lebih terkait dengan konstruk tersebut daripada dengan konstruk lain dalam model. Nah, jika diskriminanan validity tidak terpenuhi, perlu dilakukan penyesuaian. Dari pengujiannya, kita bisa lihat jika nilai apa heterotrait dan monotrait melebihi 0,9 maka dikatakan kurang valid. Dan Fornells Larkers
Ini digunakan untuk melihat seberapa baik variabilitas konstruk dapat dijelaskan oleh indikator yang digunakan. Nah, kita lihat nilainya tidak ada yang melebihi threshold, sehingga kita bisa katakan semua variabel yang digunakan menurut discriminant validity ini valid. Kemudian ada discriminant validity dengan cross loading, nilainya bisa dilihat di slide ini. Kemudian selanjutnya implikasi manajerial. Sorry, tadi saya off mic. Saya jelaskan yang untuk ini ya, bisa dilanjut lagi. Untuk implikasi manajerial, ini adalah subbab tambahan karena memang di sini temanya kan manajemen ya, manajemen teknologi. Jadi kita harus melibatkan apa sih yang harus dilakukan oleh manajemen. Nah, jadi apa yang harus dilakukan itu berdasarkan teman-teman penting dari hasil penelitian tadi. Nah, untuk poin pertama, jadi image itu berpengaruh langsung terhadap intention to use. Perceive ease of use dan perceive usefulness berpengaruh terhadap intention to use. Dan intention to use itu berpengaruh signifikan terhadap usage behavior. Nah, jadi respon manajemen yang diperlukan adalah, yang perlu dilakukan adalah inovasi berkelanjutan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar. Bank Mandiri maksudnya untuk tetap relevan dan bersaing di pasar agar Bank Mandiri terus menerapkan inovasi teknologi terbaru, pengembangan aplikasi perbankan digital baru, peningkatan keamanan teknologi, dan penambahan fitur baru untuk meningkatkan kemudahan pengguna. Nah, PIC-nya itu adalah Technology Development Department. Kemudian untuk poin penting kedua adalah didapatkan hasil tingkat penerimaan teknologi yang cukup tinggi dengan faktor yang paling berpengaruh adalah image atau citra perusahaan. Nah, jadi respon yang diharapkan dari manajemen itu pertama adalah tentunya pemeliharaan kualitas layanan. Karena dengan dijaganya hal tersebut ya tentunya eh, untuk membuat pelanggan tetap puas seperti itu agar harapannya layanan pelanggan ini responsif, ramah, dan efektif diperlukan untuk mendukung teknologi yang baik. Nah, Bank Mandiri memiliki kemampuan untuk menginvestasikan sumber daya untuk memfasilitasi pelatihan karyawan dan meningkatkan kualitas proses layanan. Kedua itu, untuk menjaga image itu yang tentunya kita juga perlu melakukan penguatan keamanan. Jadi fokus pada keamanan sistem dan data karena kepercayaan pelanggan sangat terkait dengan keamanan. Oleh karena itu, Bank Mandiri harus memastikan sistem teknologinya aman dari ancaman cyber dengan menerapkan perlindungan data, enkripsi, dan sistem keamanan cyber yang canggih. Untuk PIC-nya itu, atau person in charge-nya, ya, untuk poin nomor satu itu adalah Departemen Customer Service, dan PIC kedua itu adalah Departemen Operasional. Uh, saya kembalikan ke Mas Arsa yang untuk bab 5. Silakan Mas. Baik, jadi dari beberapa hal yang telah kita bahas di bab 4, yaitu didapatkan kesimpulan yang pertama terkait dengan BMC sendiri. Livin Merchant ini merupakan punya dari Bank Mandiri, yang mana Bank Mandiri memiliki BMC sebagai berikut. Customer segments dari Livin Merchant ini UMKM, kemudian customer relationship-nya berbasis digital, kemudian channels-nya juga secara online melalui aplikasi, kemudian value propositions-nya yang diberikan yaitu produk yang kompetitif, kemudian pelayanan yang berkualitas dan kemudahan akses. Key activities-nya yaitu pengelolaan IT yang pasti, kemudian pemberian kredit, layanan-layanan digital, dan juga pemasaran. Kemudian key resources yang terlibat yaitu divisi teknologi informasi, kemudian marketing dan operasional, dan juga jaringan kantor cabang. Kemudian key partnership-nya yaitu mitra keuangan dan lembaga keuangan pihak ketiga, kemudian pemasok teknologi atau vendor-vendor IT, dan cost structure-nya biaya yang pasti biaya operasional untuk IT sendiri, kemudian biaya infrastruktur IT, dan juga biaya-biaya dalam berjalannya bisnis digital seperti biaya operasional dan biaya marketing. Kemudian revenue streams-nya, eh,
berasal dari fee based income pastinya. Kalau misalkan layanan digital di banking itu eh, ada fee based income dan juga spread income atau yang bisa kita kenal sebagai pemasukan dari kredit. Kemudian biaya-biaya lainnya, pemasukan-pemasukan lainnya seperti yang ada di sini. Nah, kemudian dari analisa data dari responden terdapat hipotesis yang memiliki signifikansi, yaitu image berpengaruh terhadap intention to use. Jadi, bagaimana Bank Mandiri itu memiliki citra di masyarakat ini paling besar berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri termasuk Livin Merchant. Kemudian perceived ease of use dan perceived usefulness berpengaruh terhadap intention to use. Kemudian intention to use berpengaruh terhadap usage behavior secara signifikan. Sehingga yang perlu dilakukan oleh Bank Mandiri adalah inovasi berkelanjutan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar. Kemudian hasil penerimaan teknologinya cukup tinggi dengan statistik sebesar 2,676 pada image. Artinya Bank Mandiri memiliki citra yang terpercaya dan memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi teknologi perbankan di sektor mikro atau UMKM. Oleh karena itu, baiknya perusahaan melakukan pemilihan kualitas layanan dan penguatan keamanan, karena ini juga terkait juga secara tidak langsung kepada citra masyarakat terhadap Bank Mandiri itu sendiri. Kemudian saran yang bisa disampaikan oleh kami adalah untuk penelitian yang serupa dengan perusahaan yang sama, baiknya untuk melakukan update terhadap BMC untuk mengetahui praktik bisnis yang terkini dari perusahaan. Kemudian yang kedua, ada pengujian kuesioner agar meninjau kembali indikator yang digunakan dengan mempertimbangkan masukan expert, kemudian menambahkan variabel subjektif norm, kemudian meninjau tata bahasa yang digunakan dalam kuesioner agar eh, responden lebih mudah untuk memahami dan mengisi kuesioner yang disebarkan. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya akan lebih baik melihat sisi responden yang diwawancara oleh enumerator dengan menambahkan variabel kerahasiaan dan keamanan. Hal ini penting karena dalam pengumpulan data isu-isu privasi individu sangat penting untuk dijaga. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami terkait dengan final project analisis penerimaan teknologi aplikasi Livin Merchant pada nasabah UMKM Bank Mandiri dengan teknologi acceptance model 2. Terima kasih atas bimbingannya, Pak Tatang, dan rekan-rekan yang telah menyimak presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.